Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sampai saat ini, dan selawat beriringan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang menderang sampai saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja masuk kepada judul ceramah saya pada hari ini, yaitu yang berjudul Adab-adab dalam membaca Al-Quran. Hadiri yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran adalah salah satu aktivitas ibadah yang tidak hanya bernilai pahalanya, melainkan disebut-sebut memiliki dampak positif terhadap kesehatan tubuh. Barangkali kita harus mengetahui etika cara membaca Al-Quran, sehingga ibadah tersebut dapat melahirkan kekhusyukan yang bermuara pada kedekatan kepada Sang Khalik. Seperti yang kita ketahui, hati bisa sewaktu-waktu menjadi besi. Maka dengan itu, mengingatlah kematian dan membaca Al-Quran merupakan media membersihkan karat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah yang memiliki arti seperti ini, sesungguhnya hati itu bisa korosi, seperti mana besi yang terkena air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut?" Rasulullah menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Diri yang dirahmati Allah, apa saja sih adab-adab dalam membaca Al-Quran? Yang pertama adalah ikhlas dalam membaca dan menghadirkan hati sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membersihkan mulut dengan bersiwak atau sejenisnya. Yang ketiga yaitu membaca dalam keadaan yang suci. Yang keempat, bagi orang yang haid diharamkan membaca Al-Quran baik secara keseluruhan atau sebagian, kecuali apabila yang bagian itu tidak menjadi wirid atau zikir yang biasanya dibaca setiap hari. Lalu yang kelima, membaca Al-Quran disunahkan di tempat yang suci, bersih, misalkan di masjid, atau di tempat-tempat lain yang tidak mengandung najis. Lalu yang kelima yaitu membaca Al-Quran disunahkan menghadap kiblat. Duduk dengan khusyuk dan tenang, penuh rasa hormat, konsentrasi, dan penghayatan. Sembari menundukkan kepala, hati, pikiran, dan cipta. Yang keenam yaitu membaca Al-Quran disunahkan menghadap kiblat. Duduk dengan khusyuk, tenang, dan penuh rasa hormat, konsentrasi, dan penghayatan. Sembari menundukkan kepala, hati, cipta, rasa, dan karsa. Boleh juga membaca Al-Quran sambil berdiri atau berbaring dengan tetap menjaga kesopanan. Lalu yang ketujuh yaitu mengawali baca Al-Quran dengan membaca doa istiazah dengan maksud memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Dilanjutkan dengan membaca basmalah seraya memohon limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya. Yang kedelapan yaitu menghadiri khauf atau rasa takut dan raja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara dengan merenungkan kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran yang berisi tentang siksa, janji, ancaman, dan pahala yang disediakan bagi manusia, yang semuanya akan bermuara pada satu dari dua tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga dan neraka. Lalu yang kesembilan adalah membaca dengan tartik, yaitu perlahan-lahan, sebab membaca dengan tartik akan lebih membekas di hati daripada membaca dengan cepat.
Yang ke-10 yaitu memohon limpahan anugerah Allah apabila membaca ayat-ayat rahmat dan memohon perlindungan Allah apabila membaca ayat-ayat azab dan bertasbih kepadanya apabila membaca ayat-ayat yang menerangkan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga pengetahuan tentang adab-adab membaca Al-Quran menjadi bagian dari kepribadian kita semua. Akhir kata, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebih mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.